Satu yang perlu dikritisi dari masyarakat kita Muslim Indonesia adalah ketika awal Ramadan begitu semangat luar biasa, sampai-sampai masjid dan musalla tidak nampung untuk melaksanakan salat sunnah tarawih. Semangat ibadah yang lain di awal Ramadan begitu pun luar biasa semangatnya. Tapi begitu dapat sepertiga udah mulai menurun, separuh apalagi, dan 10 hari terakhir terkadang masjid dan musalla kembali ke setelan awal. Orang-orang yang 11 bulan datang ke masjid dan musalla, dia juga yang akan meramaikan Ramadan sampai akhir. Ini kebiasaan buruk yang harus kita rubah. Tentu mulai dari diri kita, dari orang-orang terdekat kita, kemudian lingkungan kita. Kalau merunut sejarah atau perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, justru beliau di awal Ramadan standar-standar saja, kemudian di tengah ibarat orang naik kendaraan gasnya ditambah, dan 10 hari yang terakhir gas ditambah dengan kecepatan maksimal. Seharusnya itu yang kita tiru. Nah, untuk menyambut tamu agung yang 11 hari lagi akan datang kepada kita, kita butuh persiapan. Apa persiapan kita? Yang pertama adalah i'dadur ruhiyah, persiapan mental, persiapan iman. Karena yang dipanggil oleh Allah untuk mengisi Ramadan yang identik dengan saum adalah amanu, bukan sekedar aslamu. Orang yang dalam dirinya ada iman, bukan sekedar Islam. Flashback ke sejarah. Puasa Ramadan yang 11 hari akan kita kerjakan, 11 hari lagi akan kita kerjakan, pertama kali diperintahkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah. 2 tahun setelah kepindahan Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Kemudian di hari yang ke-17 di tahun 2 Hijriah itu turun seruan untuk jihad membela agama Allah, perang mengangkat senjata, perang yang sangat fenomenal, yaitu perang Badar, yang jumlah pasukan sangat tidak berimbang. Umat Islam saat itu berjumlah kurang lebih 315 orang plus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di pihak musuh lebih dari 1000 dan pasukan terlatih, persenjataan lengkap. Sementara umat Islam pasukan seadanya, persenjataan seadanya, dan dalam kondisi baru tahun itu berpuasa. Dan bisa kita bayangkan kondisi jazirah Arab yang suhu udara begitu panas luar biasa, turun seruan jihad dengan perang mengangkat senjata, tapi toh tak ada satupun sahabat yang pamit izin tidak ikut andil dalam perang Badar itu. Dan dalam perang itu tidak ada satupun umat Islam atau sahabat yang membatalkan puasanya. Kenapa ini bisa kuat? Karena tekad mental keimanan yang ada dalam dirinya. Seandainya Pak, seandainya kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, seandainya kita hidup di zaman itu, kita terlahir di zaman itu, kita sudah beriman dengan Rasulullah, baru 16 hari puasa, hari ke-17 turun seruan jihad perang mengangkat senjata, kira-kira kita ikut andil perang atau izin? Kalau mungkin Pak, kita akan dengan memakai macam alasan izin. Wong banyak di antara kita muslim yang dengan alasan pekerjaan, dengan alasan kesibukan, ia berani untuk tidak puasa Ramadan. Sementara ada orang yang pekerja kasar, mohon maaf, tapi karena keimanan yang kuat, karena mental yang kuat,
toh mereka bisa menyelesaikan saum Ramadan. Sisi lain ada orang yang bekerja dalam ruangan ber-AC, tapi karena mental dan imannya yang tidak kuat, ia tidak bisa menyelesaikan puasa Ramadan. Kalau flashback ke sejarah seperti tadi, kita bandingkan betapa jauh iman kita dengan iman para sahabat. Mereka berperang mengangkat senjata, baru 16 hari berpuasa, di hari ke-17 ia perang, toh mereka tidak ada alasan untuk izin. Mereka justru malah berlomba-lomba untuk ikut andil dalam perang Badar tersebut. Nah, kita haruskah dengan alasan pekerjaan, dengan alasan-alasan tertentu, dengan mudahnya kita meninggalkan ibadah Ramadan? Maka persiapan yang utama, yang pertama adalah mental kita, iman kita. Yang kedua, i'dadul ilmiyah, persiapan keilmuan. Karena semua ibadah yang kita lakukan, kualitasnya salah satu pendukungnya adalah ilmu. Dan Islam adalah agama yang sangat konsen dalam masalah ilmu pengetahuan. Terbukti ayat yang pertama kali turun juga bulan Ramadan, 5 ayat dalam surah Al-Alaq mengulang 2 kali lafaz Iqra, bacalah. Secara tidak langsung memerintahkan kepada kita, belajarlah, jadilah orang-orang yang berilmu. Karena kualitas ibadah kita, satu faktor penentunya adalah ilmu. Tapi sayang, 1000 kali sayang, jamaah yang dimuliakan Allah, harus kita jujur, kita akui bahwa kita umat Islam Indonesia ini termasuk umat yang rendah dalam minat membaca. Kita bisa cross check, Pak. Masing-masing kita punya grup WhatsApp. Di situ kadang ada orang yang rajin untuk berkirim artikel. Kadang artikel kesehatan, artikel keagamaan, artikel kemasyarakatan. Coba tes, Pak. Orang yang berkirim artikel itu tadi sudah baca atau belum? Rata-rata ketika ia ditanya belum baca, hanya sekedar share saja. Lalu apa manfaatnya? Perintah yang pertama kali turun sebelum ada sholat, zakat, puasa, haji, ibadah-ibadah yang lain yang diperintahkan oleh Quran kepada Rasulullah, dan tentunya kontekstualnya untuk kita semua adalah membaca. Dan ini termasuk yang lemah dari kita umat Islam. Makanya kalau umat Islam saat ini tertinggal, kalah dengan umat lain, jangan salahkan, maka salahkanlah diri kita, karena kita sudah meninggalkan perintah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah, membaca, belajar, menambah ilmu pengetahuan. Begitupun Ramadan akan maksimal kalau keilmuan kita tambahkan. Kemudian yang ketiga, i'dadul jasadiyah, persiapan fisik. Karena Ramadan paling tidak membutuhkan fisik yang prima. Dalam satu hadis Rasulullah sampaikan, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if wa ahabbu ilallah. Seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang sehat lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang sakit. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, walaupun seandainya Allah menghendaki kita sakit, itu pun bisa menjadi ladang pahala kita, asal kita bisa menyikapi sakit itu dengan sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, ibadahnya orang yang sehat akan lebih sempurna dibanding dengan ibadahnya orang yang sakit. Walaupun seandainya nanti Ramadan Allah mentakdirkan kita sakit, diperbolehkan kita tidak berpuasa, kita qadha di hari-hari yang lain, tetapi tentu nilainya tetap berbeda. Jauh lebih afdal yang kita laksanakan selama masih berada dalam bulan suci Ramadan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, masih ada waktu 11 hari untuk kita perbaiki mental iman kita, kita tambah khazanah keilmuan kita, dan kita persiapkan, kita jaga kesehatan kita dengan sebaik mungkin.